Saya yakin Anda pasti ketika mencari supplier atau partner sudah membandingkan ya. Anda membandingkan, Anda sudah melihat harga dari masing-masing manufacturer tersebut. Pilihlah yang harganya ada di tengah-tengah. Jangan terlalu murah dan juga jangan terlalu mahal. Ini tips dari saya. Kenapa? Halo, kembali lagi dengan saya Riza, CEO dari Megatama Group. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 5 tips how to find a good manufacturer or a supplier for your business. Jadi yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah experience and credibility. Yang kedua adalah service. Yang ketiga adalah MOQ, ya. Yang keempat adalah lead time, oke. Yang kelima adalah price. Kita akan bahas kelima poin ini satu persatu. Yang pertama, experience and credibility. Jadi kita harus lihat seberapa lama perusahaan ini sudah berdiri. Oke, apakah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Semakin lama perusahaan ini, maka pasti pengalamannya akan sangat semakin banyak, dan perusahaan ini bisa dibilang bila makin lama adalah perusahaan yang kredibel. Oke. Lalu mengenai credibility ya, credibility ini juga sangat penting ya. Bagaimana perusahaan ini dipercaya oleh klien-kliennya gitu. Jadi bisa kita lihat dari misalnya kita bisa cek dari websitenya, bagaimana komentar-komentar atau testimoni dari klien-klien tersebut. Oke, apakah baik, apakah enggak. Kita bisa lihat dari sosial media mereka, itu bisa kelihatan semua bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Lalu kita bisa lihat juga bila perusahaan ini memiliki klien. Terkadang di website mereka juga mencantumkan bila perusahaan ini baik, mereka biasanya mencantumkan klien-klien mereka. Kalau misalnya kita melihat ada klien-klien yang perusahaan besar, ya, itu menjadi nilai plus buat perusahaan tersebut. Gitu. Berarti Anda berada di tidak salah memilih perusahaan itu gitu, sebagai partner Anda. Oke. Lalu yang kedua adalah dari service. Service ini cukup penting ya. Anda bisa melihat seberapa luas service yang perusahaan itu berikan. Misalnya contoh di perusahaan kita adalah handbag manufacturer. Oke. Kita adalah handbag manufacturer, bukan hanya sebatas dari desain, production and design aja, tapi kita bisa membantu Anda dari segi distribution, dari segi sourcing material, sourcing hardware, packaging, consulting, brand consultant. Jadi kita bisa dibilang adalah cari yang one stop service manufacturer, terutama bagi Anda perusahaan-perusahaan atau brand atau yang baru. Itu akan sangat membantu perusahaan Anda. Kenapa? Itu biasanya perusahaan baru itu belum memiliki tim yang lengkap. Tapi ketika Anda menemukan manufacturer yang memiliki service yang lengkap, itu akan membantu Anda untuk cutting cost, efisiensi, sehingga Anda bisa fokus mengurusi bidang sales dan marketing, sehingga perusahaan Anda bisa cepat growth. Lalu yang berikutnya adalah dari sisi MOQ, minimum order quantity. Ini adalah kata kuncinya. Less inventory, better than more inventory. Jadi cari perusahaan yang bisa memberikan minimum order quantity cukup rendah. Ya. Jadi ketika Anda mengeluarkan sebuah koleksi atau produk itu dengan stok yang sedikit, ketika terjadi apa-apa atau misalnya tidak diterima market Anda dengan baik, maka inventory Anda tidak terlalu banyak sehingga uang Anda tidak terbuang banyak. Itu termasuk hal yang cukup penting menurut saya ketika Anda bisa menemukan perusahaan atau manufacturer yang memiliki MOQ yang cukup rendah. Lalu yang keempat adalah lead time.
Nah ini juga cukup menarik ya, berdasarkan experience kita. Jangan tertarik dengan perusahaan yang menawarkan produksi atau servis yang sangat cepat atau yang cepat. Karena servis yang cepat, saya yakin Anda ketika Anda ingin mencari sebuah partner bisnis atau manufacturer, Anda sudah melakukan research atau membandingkan gitu loh. Anda cari lead time pada umumnya, contohnya ya, pada umumnya perusahaan-perusahaan mematok waktu 30 hari atau 45 hari. Lalu ada satu perusahaan yang bisa cepat, misalnya 20 hari atau 15 hari. Nah itu mesti dipertanyakan, karena waktu pengerjaan itu kalau cepat bisa tidak berbarengan dengan quality. Belum tentu quality-nya baik dari perusahaan itu. Karena ketika Anda sudah membandingkan, oke, rata-rata 30 hari, itu sudah menjadi standar gitu. Seperti contoh di perusahaan kita, itu kan ketika kita produksi banyak proses, dari proses pemotongan itu semua ada, dari pemotongan, penjahitan hingga finishing, itu masing-masing sudah punya paten ya, atau lead time masing-masing, sehingga kalau kita shortkan, kita perpendek, itu akan berpengaruh terhadap kualitas produk tersebut. Jadi carilah waktu perusahaan lead time yang benar-benar sesuai standar pada umumnya. Itu menurut saya sangat penting. Tapi mungkin ada juga ya di pengalaman kita, mungkin ketika Anda membutuhkan satu barang contoh sampel, let's say Anda di bidang fashion ya, Anda butuh untuk PR, atau Anda butuh untuk endorsing, atau Anda butuh untuk photoshoot, itu semua bisa dikomunikasikan. Misalnya Anda bisa meminta seluruh SKU-nya dikomplitkan, kita minta sampel saat masing-masing satu untuk diproduksi terlebih dahulu, sehingga kita bisa melakukan photoshoot dulu, atau kita berikan ke influencer untuk mereka review dan segala macam. Itu semua bisa dibicarakan, dan itu kata kuncinya adalah flexibility. Nah itu juga penting ya ketika Anda mencari sebuah manufacturer. Oke, yang terakhir adalah price ya. Kata kuncinya adalah jangan tergiur dengan manufacturer yang menawarkan dengan harga yang murah. Saya yakin Anda pasti ketika mencari supplier atau partner sudah membandingkan ya. Anda membandingkan, Anda sudah melihat harga dari masing-masing manufacturer tersebut. Pilihlah yang harganya ada di tengah-tengah. Jangan terlalu murah dan juga jangan terlalu mahal. Ini tips dari saya. Kenapa? Kalau terlalu murah, belum tentu kualitasnya akan baik dan standar sesuai dengan standar. Terlalu mahal juga bakal tidak masuk dengan costing Anda. Oke. Carilah harga yang berada di level tengah, karena itu masuk, dan juga bandingkan juga dengan retail price Anda. Oke, kalau misalnya harga tersebut masuk dengan shipping cost dan segala macam, oke, Anda bisa pilih harga yang ada di tengah-tengah tersebut. Kenapa? Karena ketika misalnya Anda hanya memikirkan masalah harga murah, tapi Anda ketika membangun sebuah brand itu niatnya adalah untuk sustainable, benar? Jadi harus berpikir bahwa Anda mencari perusahaan yang benar-benar kredibel. Ya kredibel bukan murah, tapi mereka memiliki standar harga, sehingga ketika Anda bekerja sama dengan dia, Anda memiliki produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan Anda, memiliki kualitas, lead time-nya tepat, servisnya baik. Oke, jadi itu adalah saran dari saya. Semoga tips ini bisa memberikan insight buat Anda. Bila ada yang kurang, Anda bisa tanyakan pada komen di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.